Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembahasan pertemuan ke-6 ini, kita akan bicarakan tentang analisa sistem yang terkomputerisasi. Kalau pertemuan yang lalu itu yang masih manual, dan kali ini yang sudah mau dikonversi ke terkomputerisasi. Baik, tidak panjang lebar kita mulai. Kita pahami semuanya bahwa yang namanya sistem komputer itu terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu input, proses, dan output. Input adalah segala data yang digunakan untuk proses di dalam mesin. Input dapat berupa blanko ataupun informasi apapun yang memiliki andil di dalam proses atau bisnis logic. Dan proses dari bisnis logic ini akan menghasilkan output. Output ini dapat berupa data ataupun informasi yang siap digunakan oleh pemegang keputusan. Baik, kita mulai. Pembahasan kita tetap jasa laundry. Judul ini kita ambil agar pembahasan kita dapat fokus dan tidak loncat-loncat kemana-mana, dan agar mudah lebih dipahami, sederhana dan simpel. Baik, sesuai dengan analisa sistem yang terkomputerisasi terbagi menjadi 3 bagian, dan itu kita bahas di sini. Untuk pertama kali adalah input. Input pada proses jasa laundry ini dapat berupa dokumen, ya, ataupun form. Bisa form register dan macam-macam. Namun kali ini yang kita bahas adalah tentang transaksi utamanya, ya. Pada activity diagram ini adalah transaksi utama. Dan juga ada use case, karena ini sifatnya masih global. Nah, input dapat berupa dokumen ataupun form. Kemudian kedua adalah proses atau bisnis logic. Bisnis logic pada jasa laundry bisa kita gunakan tool dengan IRD, Entity Relationship Diagram, dan UML, Unified Modeling Language. Kemudian output. Output dapat berupa hard copy, informasi yang ada di dalam database. Jadi hasil dari sebuah proses itu tidak harus bentuk dalam kertas, namun bentuk dalam tabel-tabel di dalam database. Baik, kita menginjak ke slide berikutnya. Pembahasan utama adalah input. Input di sini kita sajikan dalam bentuk dokumen, yaitu di sini adalah bentuk bond atau tanda terima dari sebuah transaksi. Di sini saya ambil input bond data transaksi atau tanda terima jasa laundry dari Bim Bim Laundry yang ada di Kudus. Ini bisa kita cari dimanapun, di Google juga banyak ya. Nah, di sini informasinya cukup lengkap, cukup rapi, namun ini masih manual. Terlihat manual ini masih ada nomor nota yang masih dicetak ini, ya. Nah, di sini informasi yang dapat kita ambil adalah pertama nama pelanggan, alamatnya di mana, dan nomor HP-nya berapa. Kemudian 3 item ini adalah yang harus didapat dari pelanggan. Jadi pelanggan ya secara tidak langsung diwawancara gitu. Sedangkan untuk cabang, kemudian tanggal terima dan tanggal selesai ini biasanya langsung dari sistem, ya.
dia langsung dari sistem. Nah, ini cukup bond yang cukup bagus untuk kita jadikan sistem terkomputerisasi, walaupun nanti hasil invoice-nya tidak harus seperti ini ya, tapi bentuk seperti ini pun sudah bagus ya. Baik, kita lihat bagaimana bond ini bisa dikonversi ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh komputer. Apa saja kira-kira? Nah, di sebelah kiri ini ada form masukan ya. Form masukan di sini ada nama, yaitu perwakilan dari ini item nama. Di sini adalah lambang X yang artinya alfanumerik ya, atau huruf sepanjang 50 karakter. Kemudian alamat panjangnya 100 karakter. Nomor handphone 15 karakter. Ini diambil dari sini. Kemudian tanggal masuk bisa satuannya date ataupun alfanumerik. Biasanya kalau kita menggunakan pemrograman berbasis web, saya biasakan X ya, alfanumerik. Kenapa nggak pakai date? Karena kalau pakai X itu jauh lebih mudah dalam pencarian di database dengan select-selectnya dan lain-lain, itu sangat mudah dibandingkan dengan harus pakai date. Dan sangat fleksibel dengan X ini ya. Ini otomatis dari sistem pada tanggal transaksi, kemudian tanggal keluar ini bisa dikompromikan, bisa otomatis dari sistem ataupun bisa dikompromikan dengan si pelanggan. Ya, apabila dikompromikan ya berarti biasanya lebih cepat dari tanggal sistem ya. Untuk laundry standarnya itu 3 hari jadi ya. Kemudian dari data ini yang kita peroleh adalah ini, jenis paket atau jenis laundry. Di sini ada 6 jenis jasa yang ditawarkan oleh Pimpim Laundry. Dan ini kita simpan di sini. Di sini kita berikan tanda bintang 2. Bintang 2 itu artinya ini semi auto. Semi auto itu artinya tinggal klik-klik ya, tidak perlu di-input pakai tangan, tapi tinggal diklik saja oleh petugas yang menjaga laundry. Kalau yang auto sistem ini adalah ini, tanggal masuk, yaitu otomatis diambil dari sistem tanpa si petugas itu tahu. Itu maksudnya auto sistem. Dan semi berarti yang memasukkan adalah petugas. Kemudian bobot ya, bobot ini diwakili dengan numerik 5 digit cukup ya, yaitu berat kilogramnya. Kemudian jumlah potong 3 digit cukup, yaitu jumlah pakaian, apakah 10 atau 20 atau berapa banyak ya. Itu informasi yang kita peroleh dari form ini untuk diterjemahkan ke dalam database atau komputer ya. Itu contoh input berupa dokumen. Dan ini proses atau business logic. Di sini yang kita gunakan adalah UML. Dan pada pertemuan ini kita bahas tentang use case diagram dan activity diagram. Baik, ini use case diagram. Use case diagram, seorang pelanggan melakukan daftar atau login. Ya. Kemudian si petugas ini akan memberikan form order atau layanan lah, pilihan paket tadi, ya. Kemudian si pelanggan ini akan melakukan order atau memilih
jenis laundry, apakah reguler atau super cepat atau hanya menyetrika saja. Nah, setelah use case ini selesai, maka si petugas ini akan memberikan status order. Kemudian dari order terjadi pembayaran yang dilakukan oleh kasir, yang dibayarkan oleh pelanggan, dan setelah pembayaran maka transaksi commit dan laporan diberikan kepada owner atau pemilik laundry. Nah, kasir di sini adalah bentuknya generalisasi. Kasir adalah spesialisasi dari petugas. Dan kalau kita lihat dari sisi kasir, maka kasir merupakan generalisasi dari petugas. Dan ini adalah sumber YouTube dari gambar use case diagram ini. Nanti ada di bagian deskripsi, tinggal klik. Berikutnya adalah activity diagram atau bentuk kedua pada bisnis logic ya. Nah, pada activity diagram ini ada 3 aktor, customer, petugas, dan kasir. Pertama, customer bertanya kepada petugas paket laundry apa saja yang ada. Kemudian si customer menentukan paket laundry dan petugas melakukan transaksi. Nah, transaksi yang diinput adalah jumlah potong dan berat dari pakaian ditimbang ya. Kemudian nomor handphone, nama, dan lain-lain itu juga masuk. Nah, setelah terjadi transaksi, maka di sini ada decision ya. Decision yang ditawarkan adalah apakah bila laundry sudah selesai mau diantar atau tidak. Jika customer memilih tidak diantar, maka customer langsung diberikan invoice. Ya, invoice langsung di-print. Namun bila customer memilih jasa antar, maka kasir menerima pembayaran dari customer secara langsung pada hari itu juga. Mengapa harus bayar hari itu juga? Karena ini kebijakan si pemilik laundry, jadi tidak bisa diganggu gugat. Mau dibayar setengahnya atau di DP itu nggak bisa. Itu syarat dari pemilik laundry. Nah, apabila sudah membayar si customer itu, maka diberikan invoice yang sudah di-print dan dengan dilabeli lunas. Ya, lunas. Kemudian transaksi commit atau selesai. Dan baju diantarkan ke customer. Namun apabila si customer memilih tidak diantar, maka customer harus datang kembali ke laundry tersebut dan menemui kasir untuk melakukan pembayaran dan ambil baju. Nah, di sini ada join, yaitu join info dari invoice dan join data pembayaran dari customer. Biasanya kalau yang ini selang beberapa hari, kalau yang ini langsung saat itu juga. Dan dua informasi ini menyatu menjadi transaksi commit. Maksudnya transaksi commit adalah transaksinya itu sudah selesai 100%. Jadi barang sudah diambil dan pembayarannya juga sudah lunas. Itu maksudnya transaksi commit baru selesai. Sumber YouTube ada di sini. Nah, berikutnya adalah output. Output
dapat berupa invoice yang bentuknya hard copy tadi, bentuk cetakan. Kemudian bisa berupa laporan laba rugi, bisa bulanan, bisa akhir tahun, ya. Kemudian laporan buku besar atau ledger. Nah, ledger ini biasanya setahun sekali. Kalau laba rugi ini bisa tiap akhir bulan atau tutup buku, ya, tutup transaksi bulanan. Nah, di sini saya berikan contoh invoice, ya, yang berupa hard copy seperti ini. Kalau invoice-nya bentuk seperti ini sudah langsung dicetak dari printer, dan biasanya jasa laundry tersebut sudah terkomputerisasi, ya. Dia sudah menggunakan media komputer dan sudah menggunakan sistem. Baik, demikian analisa sistem terkomputerisasi pada pertemuan ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.